Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudaraku ikhwan fillah semuanya yang selalu setia dengan channel Sobat Bang Zuma. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video di mana orang yang mengaku seorang murtadin bersama seorang pendeta Joshua Tewu sedang melakukan sebuah fitnahan sesuai dengan narasi mereka sendiri, sesuka hati mereka sendiri, bahwasanya fitnahan tersebut ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana menurut murtadin ini Rasulullah itu diragukan atas bahwasanya Rasulullah itu disunat. Bahkan kalau kita lihat ya, mereka itu selalu mengangkat hal-hal seperti ini untuk sengaja memfitnah Rasulullah. Bagaimana seorang kafir itu bisa menarasikan bahwasannya Rasulullah itu tidak pantas untuk menjadi suri tauladan. Itulah seorang kafir ya, berusaha untuk mendiskreditkan Rasulullah. Nah, supaya mereka mendapatkan pundi-pundi dalam satu fitnah tersebut. Bagaimana videonya? Kita simak bersama-sama seorang murtadin dan seorang pendeta dalam berdialog membicarakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil pandangan ini dari ternyata baru saya tahu setelah ini, ya, setelah belajar. Saya baru tahu, ini saya mengambil dari pandangan dari sudut historis, dari analisis historis. Nah, historisnya adalah kalau kita orang Islam kan disunat, begitu dong. Nah, saya melihat kalau dia sebagai penutup pewaris mengikuti agama Ibrahim, kok Nabi Muhammad tidak disunat? Masa? Ini kan pencarian saya. Nah, di sini ya kelihatan sekali seorang pendeta ini berusaha untuk memancing yang satu ini, seorang murtadin, di mana katanya itu melakukan satu pencarian bahwasanya Rasulullah itu kalau memang penutup para nabi, kenapa tidak disunat sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita semua umat Islam itu tahu ya, semua umat Islam itu tahu bagaimana Rasulullah itu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang hanif, di mana di situ dijelaskan milah Ibrahim. Nah, orang ini dengan keterbatasan ilmunya mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak disunat. Nah, padahal umat Islam itu semua tahu ya. Sering sekali juga orang-orang kafir ini bertanya, sudah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah itu memang lahir dalam keadaan sudah bersunat. Ada memang sebagian ulama yang berpendapat tidak seperti itu, disunat setelah lahir. Tapi apapun itu ceritanya, tetap sebagai pengikut agama Ibrahim alaihissalam pada saat yang kita ikuti sekarang ini ya, semua umat Islam itu tahu bagaimana Rasulullah itu pasti melakukan yaitu yang dikatakan sunat, karena jelas di Al-Quran ada. Coba kita simak bagaimana videonya, nanti kita akan mendapatkan ending mereka berdua ini melakukan satu fitnahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat itu. Artinya dulu punya pemahaman begitu ya. Memang tidak ada riwayatnya, Pak. Di Al-Quran Tidak ada riwayatnya. Muhammad disunat. Sebab begini, ketika Muhammad lahir, dia seorang yatim. Oke. Ayahnya meninggal pada saat kandungan dari ibunya 3 bulan. Setelah dia lahir, kebiasaan bangsa Quraisy adalah mengasingkan selama 2 tahun untuk disusui. Nah, setelah itu dikembalikan ke ibunya. Dan yang menarik, waktu Muhammad lahir, ya, itu dia diasuh oleh Abdul Muthalib pamannya, dan dia diberi nama Muhammad itu di hadapan
360 berhala. Nah ini, disinilah nampak sekali keterbatasan orang ini yang ngawur ya, keterbatasan ilmu orang ini ngawur sekali. Bahwasanya mengatakan Abdul Muthalib itu adalah pamannya, padahal sebenarnya adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Di sini nampak sekali yang keterbatasan kepengetahuan, narasi karangan bebas orang ini ya. Kita langsung tahu ya bagaimana orang ini sangat suka berbohong. Bagaimana dikatanya Abdul Muthalib itu adalah pamannya Nabi Muhammad, padahal jelas kita tahu itu adalah kakeknya. Nah, nampak sekali ya ikhwan ya, orang ini sedang melakukan pembohongan publik. Nah, di sini yang herannya pendeta Joshua Tewu itu percaya saja. Saya nggak yakin kalau Joshua Tewu tidak pernah membaca. Sebagai seorang pendeta, pastinya yang sering duduk di dunia lintas agama sedikit banyak pernah mendengarkan atau pernah membaca bahwasanya Abdul Muthalib itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dia bernarasi bahwasanya di Al-Quran itu tentang bagaimana Rasulullah itu harus mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya tidak ada. Coba kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 95, Bismillahirrahmanirrahim, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, maha benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutlah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Jelas ya teman-teman ya, jelas di sini ada di Al-Quran surat Al-Imran 95. Nah, jadi orang ini berusaha mendiskreditkan Rasulullah tentang sunat ini. Nah, kita memang tidak percaya, sahabat-sahabat, saudaraku semuanya, ikhwan fillah semuanya, saudaraku seiman pasti tidak percaya dengan ini. Tetapi kita mereaksi sebuah video seperti ini supaya apa? Ada 1-2 orang dari saudara kita muslim yang belum tahu, yang kita takutkan terbawa oleh narasi-narasi orang seperti ini, fitnah seperti orang-orang seperti ini yang berusaha bernarasi berbeda, berusaha untuk menjelaskan dengan keterbatasan ilmunya, yang mengaku murtadin, yang dianggap oleh orang-orang Kristen dia ini lebih tahu tentang Islam dibanding dengan orang Kristen yang lainnya, dia percaya. Yang herannya sekelas pendeta Joshua Tewu, dia percaya dengan orang seperti ini. Katanya di Al-Quran tidak ada, ya kan? Bahwasanya di Al-Quran tidak ada. Jelas bahwasanya umat Islam itu tahu. Di dalam surat Al-Imran ayat 95 itu menjelaskan mengikuti agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tetapi ini dikatakan bahwasannya tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan itu. Nah, ini apalagi mengatakan kalau Abdul Muthalib itu adalah paman dari Nabi Muhammad. Ini yang gabrul sekali ya teman-teman ya. Nah, ini sekelumit kebohongan-kebohongan yang mereka selalu angkat, di mana mereka terlalu percaya diri dengan kebohongan-kebohongan ini akan berhasil misinya sebagai misionaris untuk meraup satu keuntungan, untuk menarik supaya orang itu tertarik kepada kekristenan. Padahal kalau kita lihat setelah kita bongkar seperti ini, kebohongan seperti ini, nah apakah orang akan tertarik dengan kekristenan? Saya rasa tidak. Makanya selalu kita mereaksi video seperti ini supaya saudara-saudara kita yang belum tahu dengan kebohongan-kebohongan yang diangkat oleh orang-orang seperti ini, kita buka bersama-sama. Seperti itu ya ikhwan fillah ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, semoga saudaraku semuanya selalu setia dengan channel-channel muslim, terutama channel Sobat Bang Zuma, dan insya Allah saudaraku semuanya sedikit banyak sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.